Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara semua untuk beribadah secara online bersama dengan kami, GBI New Heart. Siapkan hati dan pikiranmu untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya selama minggu ini? Saya percaya dalam nama Yesus semuanya sungguh mengalami minggu yang luar biasa. Karena anugerah Tuhan itu tidak pernah berhenti di hidup kita saudara-saudara. Hari ini kita bisa hidup, kita bisa bernafas, kita bisa beribadah kepada Tuhan hari ini. Semua karena anugerahnya. Untuk itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Bapa, ya Yesus, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih atas anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami punya kesempatan memuji, memuliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami Tuhan, agar penyembahan, pujian kami menjadi penyembahan yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh besar anugerahnya. Katakan sepenuh hatimu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku menyembah-Mu Tuhan,
kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Oh, kesukaan hatiku Tuhan, ku lepas semua hakku untuk mengenalmu. Segala kehendakmu di hidupku Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku mau berkenan padamu Tuhan, perkenananmu ku rindukan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Kau kesukaan hatiku, Kau kekuatan hidupku. Oh, haleluya. Kau ku sembah, sungguh Kau kudus Tuhan. Hanya Kau hartaku, Kau lebih berharga Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Kudus Kau, kudus Tuhan. Hanya Kau kudus. Oh Tuhan Yesus, sebut namanya, panggil namanya. Oh, rasakan hadiratnya. Oh Yesus, oh Yesus. Oh, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Panggil Dia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Kau termulia. Ku mau nyanyikan haleluya, ku mau teriakan hosana. Hosana bagi namamu Tuhan. Hosana in the highest. Hosana, Hosana.
King be lifted up. Hosanna, Hosanna to the King of Kings. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, be lifted high. You be lifted high. Be lifted higher, Jesus, Jesus. Yes, higher, Jesus. You be lifted higher, be lifted high. Let our King be lifted up. Oh, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau ditinggikan di tempat yang maha tinggi Tuhan. Engkau yang sungguh baik Tuhan. Engkau yang selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Engkau permata hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Kiranya penyembahan ini menjadi penyembahan yang baik di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang harum. Menjadi layak di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Semuanya masih bersemangat memuji Tuhan. Kita sudah menyembah. Sekarang saatnya kita bersorak memuliakan nama Tuhan, melompat lebih tinggi bagi Dia. Bagikan senyumnya ke kanan kiri. Boleh pause kayak begini nih. Nah, mantap. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita yang berkenan padanya. Let's say, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Say it from the top. Tuhan selalu menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan padanya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab
Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Oh, sebab Tuhan menopang tangannya apabila ia jatuh. Yeah, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan selalu menopang tangan kita karena kita adalah teman, sahabat dari Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata demikian. Jadi mari kita katakan, I am a friend of God. Katakan lagi, I am a friend of God. Singer say it, I am a friend of God. Say it again, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. Yes, say it again. I am a friend of What he calls me? calls me friend. Oh yeah, he calls me friend. I am a friend. I am a friend of Oh yeah, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. So who am I that he's mindful? Who am I? Am I real friend? If yes, get up from your seat. Jump on. Be cheerful. Come on, say it. Who am I? Who am I? You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true, Lord? Is it true? You are thinking of me, how you love me. It's amazing. It's amazing. Who am I? You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true, Lord? Yeah. You are thinking of me. How you love me. It's amazing. Say it, I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Say it again. I am a friend of God. Yeah. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I? You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me. It's amazing. One more time. One more time. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I
God. Yeah, I am a friend of God. Say it again. I am a friend of God. He calls me friend. Yeah, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. I'm a friend of God. He calls me friend. Say, I am a friend of God. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita berikan persembahan kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, kami sudah menyampaikan pujian, penyembahan kami Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagimu Tuhan, sebagian dari anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas persembahan Ibu Bapak Saudara sekalian. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
aku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan buat kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk ibadah yang boleh kami lakukan bersama-sama dengan saudara seiman. Dan kini saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bicara kepada setiap kami, Roh Kudus pimpin kami, bimbing kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap umat-Mu Tuhan Yesus dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kuasa-Mu Tuhan yang akan bekerja dan firman-Mu inilah yang akan menguatkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Ya, kita semua berharap bahwa kita dalam keadaan yang baik-baik saja ya Bapak Ibu. Nah, hari ini saya akan menyampaikan khotbah yang berjudul Tekun Berdoa. Ya, kalau 2 minggu lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang tekun mengikuti Yesus. Nah, saat ini saya akan sama-sama mengajak kita semua untuk belajar tentang tekun berdoa. Memang tentang berdoa ini adalah sebuah hal yang seringkali kita dengar ya Bapak Ibu ya. Karena kehidupan orang percaya atau kehidupan orang Kristen itu pasti tidak terlepas dari yang namanya doa. Ya. Tetapi sayangnya gitu, walaupun kita sering mendengar gitu betapa pentingnya tentang doa ini gitu, tetapi banyak dari kita mungkin yang belum melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bicara tentang kesungguhan berdoa itu ya tidak terlepas dari ketekunan berdoa itu sendiri, ya kan? Karena arti ketekunan ya bersungguh-sungguh gitu. Jadi ada usaha lebih dalam melakukannya gitu Bapak Ibu. Nah, saya mengajak kita semua untuk melihat dalam Kolose 4 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Paulus menulis untuk jemaat di Kolose ketika itu adalah bertekunlah dalam doa. Paulus mengajak jemaat pada saat itu untuk bertekun dalam doa dan juga berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berarti bertekun dalam doa ini adalah sesuatu yang harus menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, ya kan? Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Bapa di surga. Doa itu adalah yang membuat hubungan kita dengan Bapa itu semakin hari akan semakin dekat. Jadi kalau ada yang mengatakan banyak berdoa, banyak berkat, saya kurang setuju dengan dengan kalimat tersebut Bapak Ibu. Karena yang paling penting adalah ketika kita berdoa, kita bukan hanya mengharapkan berkat yang daripada Tuhan, tapi ketika kita berdoa berarti kita merindukan Tuhan. Kita ingin senantiasa menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan kita gitu, dengan Bapa di surga gitu. Itu yang paling penting. Ini dulu yang harus kita pahami bersama-sama gitu. Bahwa doa itu bukan untuk mencari berkat, tetapi doa untuk membuat hubungan kita semakin erat dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal yang mau saya sampaikan berkenaan dengan tekun berdoa ini. Nah, yang pertama adalah di dalam ayat Matius 26 ayat yang ke-41. Kita lihat sama-sama, kita baca. Demikianlah firman Tuhan.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah Bapak Ibu, ini adalah ayat yang dimana ketika waktu itu Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Ya, kita tahu malam sebelum dia ditangkap, Yesus mengajak ketiga orang muridnya yang dia kasihi untuk menemani dia berdoa gitu. Tapi ternyata ketiga muridnya didapati tidur ketika itu. Ya, ketika Yesus melihat mereka tidur, lalu Yesus katakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti hal yang pertama adalah mengapa kita harus tekun berdoa? Yang pertama supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, kita harus senantiasa berdoa, kita harus bersungguh-sungguh berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Kita tahu semua gitu bahwa tubuh kita ya terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, ya kan, di mana tubuh ini masih ada daging di dalamnya gitu. Dan Tuhan katakan bahwa roh memang penurut. Roh kita bisa aja menuruti setiap perkataan Tuhan. Ya, apalagi sekarang kita punya Roh Kudus dalam diri kita gitu, yang akan menguatkan kita. Tetapi daging ini lemah Bapak Ibu. Itulah sebabnya supaya daging kita ini tidak menguasai diri kita, ya kita harus hidup menurut roh. Seringkali saya sampaikan hal ini gitu, hidup menurut roh, hidup menurut roh. Kalau Bapak Ibu selama ini mendengarkan khotbah saya gitu ya, di dalam Roma 8 itu saya seringkali mengutip ayat tersebut gitu, di mana orang-orang yang hidup menurut roh adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita semua adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di surga, berarti kita harus senantiasa hidup dalam roh. Nah, untuk dapat hidup dalam roh berarti kita harus senantiasa bertekun dalam doa Bapak Ibu. Karena doa, ketika kita berdoa, Allah adalah roh. Berarti ketika kita berdoa, roh kita lah yang berdoa. Ya, memang kita mengucapkannya dengan kata-kata, tapi roh yang di dalam kita lah yang berkomunikasi dengan Bapa di surga. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita kembali gitu di ayat yang tadi, bahwa kita harus senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Sebab dunia yang kita tempati saat ini adalah dunia yang semakin jahat. Begitu banyak hal yang ditawarkan oleh dunia yang mungkin bisa mencobai kita. Ya, begitu banyak pencobaan-pencobaan yang ada di sekitar kita. Nah, itulah sebabnya kita harus bersungguh-sungguh supaya kita bisa mengalahkan tipu daya dari si jahat. Supaya kita bisa mengalahkan setiap hal yang berusaha untuk mengganggu atau berusaha untuk mencobai kita atau berusaha untuk menarik kita dari Tuhan. Yang berusaha untuk mengeluarkan kita dari jalannya Tuhan. Ya, orang-orang yang jarang berdoa itu lebih rentan Bapak Ibu untuk mengalami yang namanya pencobaan. Karena pencobaan itu biasanya bukan hanya datang dari luar atau dari sekitar kita, tapi juga dari dalam diri kita sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus tekun berdoa. Kita harus kuat gitu, harus kuat dalam doa gitu. Kita harus punya jam doa, kita harus bersungguh-sungguh dalam doa setiap hari. Terutama setiap pagi ketika kita bangun tidur, kita mengawalinya dengan doa. Ya, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus, kita minta bimbingan Roh Kudus. Hal yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi ini sangat penting Bapak Ibu. Karena ketika orang percaya berjalan tanpa doa, maka dia akan melihat ada banyak hal-hal yang mungkin dia tidak dapat atasi. Tetapi sebaliknya, ketika orang-orang percaya atau orang-orang benar hidupnya diawali dengan atau harinya diawali dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta pimpinan dari Roh Kudus, maka hidupnya itu akan lebih baik dari orang yang tidak berdoa. Bukan berarti orang yang berdoa tidak punya masalah atau pergumulan hidup ya Bapak Ibu, tetapi berbeda gitu. Cara dia menjalani hari-harinya, kita dapat melihat gitu ketika Bapak Ibu Saudara mengawali hari dengan doa, mungkin akan menemukan masalah pada hari itu, akan menemukan tantangan pada hari itu. Tetapi hati kita akan tetap merasakan damai sejahtera. Hati kita tidak akan terpengaruh terhadap hal-hal yang mungkin akan mengganggu kita sepanjang hari itu misalnya. Dan kita pun terutama kita bisa mengatasi hari kita bersama dengan Tuhan. Ya, ketika kita mengawali hari kita dengan ucapan syukur seperti kata kitab Kolose tadi ya kan, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur gitu. Maka
apapun yang terjadi di hari-hari kita gitu, kita akan senantiasa mengucap syukur juga. Ya, orang yang senang berdoa, maka kata-kata atau kalimat yang keluar dari bibir mulutnya bukan lagi keluhan. Karena dia mengerti betul ketika dia berdoa kepada Tuhan, berarti dengan mulut yang sama dia juga harus memperkatakan ucapan syukur dan bukan keluhan. Nah, berarti Bapak Ibu, kalau kita senantiasa mengucap syukur setiap hari, kau akan melihat gitu bahwa kau akan semakin merasakan kebaikan Tuhan dari hal yang sekecil apapun. Jadi awali hari-hari kita dengan berdoa. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, kembali lagi tadi saya sudah katakan bahwa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, kita harus hidup oleh roh karena Allah adalah roh, dan ketika kita berdoa juga, maka roh kita akan semakin kuat, Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Ya, jadi mari kita sama-sama memiliki ketekunan dalam berdoa. Mari kita sama-sama tekun dalam berdoa. Jadikan doa itu bukan sebuah kebiasaan, tetapi sebaliknya kita benar-benar membutuhkan doa itu sendiri, Bapak Ibu. Karena tanpa doa kita akan kehilangan arah. Kalau kita tidak pernah berdoa, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan tanpa doa kita tidak akan memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ketika engkau berdoa, ingatlah bahwa ketika engkau berdoa, engkau akan semakin dikuatkan. Engkau semakin akan dekat dengan Tuhan, melekat erat pada Tuhan. Sehingga ketika ada ujian atau cobaan sebesar apapun itu, engkau akan sanggup mengatasinya bersama dengan Tuhan. Baik, itu yang pertama Bapak Ibu, bahwa mengapa kita harus bertekun dalam doa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Berikutnya adalah hal yang kedua. Mengapa kita harus tekun dalam doa? Yang kedua adalah supaya kita tetap dapat berdoa apapun keadaannya. Ya, jadi yang kedua supaya kita dapat berdoa apapun keadaannya. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu apapun keadaannya? Banyak orang yang berdoa ketika hanya ketika mereka sedang punya masalah. Ya, ketika mereka sedang berbahagia, ketika mereka sedang hidup dalam kenyamanannya, seringkali orang lupa berdoa. Orang tidak punya kehidupan doa. Nah, Bapak Ibu, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan tetaplah berdoa. Hanya 2 kata, tapi 2 kata ini adalah kata-kata yang harus kita lakukan. Tetaplah berdoa, apapun keadaannya. Meskipun engkau sedang tidak ingin berdoa, berdoalah. Karena disitulah letak kekuatan kita. Nah, ada contoh seorang tokoh Alkitab ya di kitab Perjanjian Lama, seorang nabi, di mana dia adalah seorang yang berdoa apapun keadaan yang sedang dia alami ketika itu. Dia adalah Daniel. Ya, Daniel adalah seorang nabi, di mana seorang tokoh Alkitab yang dia berdoa ketika keadaannya sedang tidak kondusif, Bapak Ibu, sedang tidak aman bagi dirinya. Di dalam kitab Daniel 6 ayat 1-8, saya tidak akan membacakan semuanya, saya akan menceritakannya buat kita semua, Bapak Ibu. Dikisahkan di sana bahwa pada waktu itu zaman Raja Darius ya, Daniel itu diangkat menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi, Bapak Ibu. Jadi Daniel termasuk salah satu dari pejabat tinggi atau wakil raja ketika itu. Dan ternyata Daniel ini adalah seorang yang lebih tinggi gitu. Jadi dalam segala hal tuh dia lebih tinggi kelihatannya. Dia secara roh juga dimiliki roh yang luar biasa, dan itu yang membuat dia berbeda dari pejabat tinggi lainnya. Sehingga pejabat tinggi lainnya gitu, para bupati dan yang ada di pemerintahan Raja Darius pada saat itu semuanya iri sama Daniel. Singkat cerita, mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Mereka berusaha untuk membuat Daniel kelihatan buruk di depan Raja Darius gitu. Karena memang tidak didapati gitu keburukan atau kekurangan dari seorang Daniel ini gitu di hadapan raja. Dia adalah seorang yang jujur gitu ya. Seorang yang dikasihi oleh Raja Darius. Singkat cerita, datanglah gitu para wakil-wakil rakyat, pejabat tinggi yang lain pemerintahan, datang nih ke Raja Darius. Raja gitu, bisakah engkau membuat peraturan di mana selama 30 hari gitu orang-orang yang tidak melakukan permohonan atau doa kepada dewa yang kau dirikan gitu ya, atau kepada dewa lain, itu harus dilemparkan ke dalam gua singa. Ya kan, ke dalam gua singa gitu ketika itu. Lalu Raja Darius pun setuju akan hal itu karena raja tidak mengerti gitu apa maksud dibalik
keinginan orang-orang tersebut gitu, keinginan para wakil raja tersebut gitu. Nah, singkat cerita di ayat yang ke-10 dan 11 Bapak Ibu di Daniel 6 ayat 10 dan 11. Jadi ketika Daniel sudah mendengar, kita lihat sama-sama ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Lalu ayat yang ke-12 dikatakan, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah Bapak Ibu seperti digepin gitu. Daniel ketahuan gitu lagi berdoa. Lalu akhirnya apa yang terjadi gitu? Daniel dibawa ke raja gitu ya. Dan di ayat yang ke-17 gitu dikatakan bahwa sesudah raja memberi perintah gitu, akhirnya Daniel diambil gitu dan dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi ayat 17 ini keren Bapak Ibu. Dikatakan seperti ini di bagian B. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Luar biasa ya Bapak Ibu. Seorang raja yang sudah memberikan sebuah perintah, tapi ketika dia melihat orang yang dia kasihi atau pejabat tinggi yang dia kasihi itu melanggar, dia tetap berkatakan bahwa kiranya Allah yang kau sembah dengan tekun, dialah yang melepaskan engkau. Seorang Raja Darius saja bisa mengatakan hal tersebut. Karena dia melihat ketekunan yang dimiliki oleh seorang Daniel. Bagaimana Daniel tetap menyembah Allahnya. Bagaimana Daniel sama sekali tidak takut atas perintah raja. Mungkin secara logika manusia kalau raja perintahnya dilanggar pasti dia akan marah kan. Tapi ini tidak terjadi atau tidak berlaku atas Daniel. Daniel tetap dikasih, Daniel tetap dipandang baik oleh raja ketika itu. Ya, kita lihat sama-sama. Lalu di ayat yang ke-20 sampai 22 kita lihat. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, ia ini adalah raja. Jadi ketika itu raja datang ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Di ayat 23 dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Daniel mengalami mujizat yang luar biasa. Ya, dia dimasukkan ke dalam kandang gua singa gitu ya. Dan singa-singa itu adalah singa-singa yang kelaparan itu, yang tidak dikasih makan. Tapi apa yang terjadi? Mulut singa-singa itu tertutup. Kalau bukan kuasa Tuhan yang bekerja, dikatakan bahwa malaikatnya diutus untuk menutup mulut-mulut singa itu. Kita kalau ke taman safari aja kita lihat singa aja dari dalam mobil aja udah rasanya tuh pasti ada rasa takut gitu kan. Duh, kalau tiba-tiba singanya muncul atau naik ke atas mobil atau apa gitu ya. Pasti kan gimana rasanya gitu. Nah, ini masuk gitu ke dalam singa-singa berarti kan lebih dari satu gitu. Memang tidak tertulis gitu ada berapa jumlah singanya gitu ya. Tapi ketemu satu singa aja udah menyeramkan gitu. Apalagi beberapa singa. Tapi hal yang luar biasa adalah ketika Daniel benar-benar tetap bertekun dalam doa. Ketika Daniel tetap takut akan Tuhan. Ketika Daniel tetap mengambil waktunya untuk menyembah Allahnya dengan tekun. Maka Allah yang dia sembah dengan tekun itulah yang menolong Daniel pada waktu itu. Saudara dapat melihat ketika kita sungguh-sungguh berdoa apapun keadaannya. Meskipun kelihatannya keadaanmu sudah tidak tertolong lagi. Meskipun kelihatannya masalahmu sudah tidak ada jalan keluar. Meskipun kelihatannya engkau sudah lama menanggung bebanmu. Engkau sudah tidak kuat lagi. Hal yang pertama yang harus engkau lakukan adalah masuk ke dalam kamarmu. Berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Mohon kekuatan daripada Tuhan dan minta Tuhan Yesus menolongmu. Ya, kita tidak perlu minta pertolongan sama orang lain Bapak Ibu. Hal yang pertama perlu kita lakukan adalah berdoa sama Tuhan. Mohon sama Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik hidup kita.
apapun keadaannya. Jangan justru ketika kita sedang lemah, ketika kita sedang tak berdaya, ketika kita sedang punya masalah berat gitu, kita malah jauh dari Tuhan. Kita malah merasa bahwa Tuhan sudah kutuk saya. Ya udah, kalau udah dikutuk ya udah gitu. Saya terima aja. Saya tahu Tuhan gak akan tolong saya. Jangan malah melakukan hal atau berpikir yang seperti itu Bapak Ibu. Tetapi tetap kita harus benar-benar memiliki ketekunan dalam doa tersebut. Kita harus benar-benar meyakini bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Bahwa hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang peduli sama kita. Bapak Ibu lihat gitu kisah seorang Daniel. Kisah Daniel di dalam gua singa itu bukanlah kisah sekolah minggu biasa yang sering kali kita dengar ketika kita masih kecil dulu. Tapi kisah dari Daniel ini adalah kisah yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, dia dihukum oleh raja. Karena dia melanggar perintah raja, tapi dia mendapat kasih karunia. Dia mendapat pertolongan dari Bapa di surga. Dia mendapat mujizat yang luar biasa. Di mana kuasa Tuhan bekerja. Dan sampai saat ini tidak ada kisah lain dengan kisah yang sama seperti Daniel. Di mana ada orang dimasukkan ke dalam kandang singa. Lalu dia tidak dimakan. Lalu dia bisa keluar hidup-hidup. Tidak ada satupun Bapak Ibu. Kita lihat semua. Bahwa ketika kita berdoa dalam setiap keadaan, apapun keadaannya, ketika kita lemah maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ketika engkau sedang bersedih, engkau berdoa, engkau akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Apapun yang sedang engkau rasakan, mungkin ketika engkau berdoa saat ini masalah pergumulan hidupmu tidak langsung diselesaikan oleh Tuhan, tidak langsung dijawab oleh Tuhan, tapi percayalah ada jalan-jalan yang lain yang Tuhan sedang bukakan dan sedang persiapkan bagimu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berdoalah. Jangan pernah berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Kalau sebagai orang percaya engkau sudah tidak mau berdoa, lalu apa lagi yang bisa engkau lakukan? Pada siapa lagi engkau akan berharap? Di mana letak kekuatanmu? Hanya di dalam Tuhan. Jadi ayo, mari kita sama-sama bertekun dalam doa. Mari kita sama-sama tetap percaya sama Tuhan. Tetap memohon sama Tuhan. Tetap berharap sama Tuhan. Jangan pernah berhenti mengharapkan suatu yang baik dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ini adalah poin yang kedua. Di mana sebagai orang percaya, meskipun engkau sedang tidak ingin berdoa, tetaplah berdoa. Meskipun engkau tidak ingin, Tuhanlah, engkau tahu bahwa engkau merasa bahwa Tuhan tidak akan menjawab doamu. Tetaplah berdoa. Meskipun doamu belum dijawab oleh Tuhan, tetaplah berdoa. Hanya itu yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Bahkan sampai akhir hidup kita, sampai ajal akan menjemput kita, kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap memiliki hubungan dengan Tuhan dalam doa. Karena doa bukan hanya ketika kita harus duduk, berdiam dan melipat tangan. Doa bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu. Karena hati kita yang tetap terhubung, roh kita yang tetap terhubung. Bahkan ketika kita menyetir kendaraan pun, ketika kita naik motor pun, kita tetap bisa berdoa kok. Kita tetap bisa ngobrol, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi jangan batasi cara kita berdoa dengan hal-hal yang tersebut. Yang penting hati kita. Ketika kita mau cerita apapun sama Tuhan, itu yang paling penting. Ya. Jadi kapanpun, dimanapun, di saat-saat memang engkau sedang ingin bercakap-cakap dengan Tuhan, bercakap-cakaplah, berdoalah kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu. Ketika engkau sedang bingung, ketika engkau sedang tidak tahu harus mengambil keputusan yang seperti apa, berdoalah, tanya sama Tuhan. Itu adalah poin yang kedua. Bahwa sebagai orang percaya kita harus tekun berdoa, karena hal yang kedua adalah supaya kita dapat berdoa apapun keadaannya. Berikutnya adalah poin yang ketiga Bapak Ibu. Poin yang ketiga yang terakhir. Mengapa kita harus tekun berdoa? Yang ketiga adalah supaya kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. Ya, supaya kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, isi dari doa-doa kita itu jangan hanya meminta. Nah banyak orang yang punya pandangan yang salah selama ini. Mereka merasa bahwa oh ya udah ketika kita berdoa, kita saja yang berdoa. Kita yang ngomong gitu. Kita punya permintaan yang banyak gitu. Bahkan kalau bisa ditulis kita punya list ya kan. Kalau biasanya gitu ya ada list doa gitu. Kita tuh bisa tuh isinya banyak gitu. Gak apa-apa sih gitu. Kalau memang kita minta bantuan doa dari pendoa-pendoa syafaat itu juga gak apa-apa gitu. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa yang namanya komunikasi ya Bapak Ibu, Saudara, itu dua arah.
Berarti kalau kita ngobrol nih sama teman kita atau sahabat kita gitu, kita terus atau dia terus yang ngomong, kita nggak dikasih kesempatan ngomong. Kira-kira rasanya gimana? Enak nggak? Enggak kan gitu. Kalau kita cuma hanya mendengarkan lalu kita, ya beda ya ketika dia memang sedang mau curhat itu beda cerita gitu. Tapi kalau lagi ngobrol gitu, terus dia terus yang ngomong, setiap ketemu dia terus yang ngoceh gitu kan, yang bawel sendiri gitu. Sedangkan kita nggak, ketika kita pengen cerita dia nggak kasih kesempatan. Rasanya kan pasti ya bukan komunikasi namanya gitu. Itu sama aja ketika kita ngomong sama tembok gitu kan. Kita ngomong-ngomong melulu, temboknya nggak bisa ngomong balik gitu. Nah yang namanya doa itu harus ada komunikasi dua arah juga. Jadi bukan hanya kita yang berkata-kata Bapak Ibu, tetapi kita juga harus menyediakan waktu kita untuk mendengar. Untuk mendengar jawaban dari Tuhan, untuk mendengar apa maunya Tuhan. Nah mungkin Bapak Ibu bingung gitu, loh gimana caranya kita mau mendengar suara Tuhan gitu kan. Kan ini bukan zaman perjanjian lama atau perjanjian baru di mana Tuhan bisa berkata-kata. Di mana bisa tiba-tiba ada suara seperti yang dialami oleh Paulus misalnya contohnya. Ya kan ketika dia mendengar suara dari langit gitu. Saulus, Saulus mengapa engkau menganiaya aku gitu. Bukan seperti itu gitu. Memang secara audible mungkin kita tidak mendengarkannya gitu. Tetapi Bapak Ibu kita bisa dengar suara Tuhan di hati kita. Dengan cara apa? Ketika ada Roh Kudus di dalam hati saudara dan saya, maka Roh Kudus yang adalah Roh Tuhan sendirilah, dialah yang akan berkata-kata. Loh, kata siapa Bu? Oke, kita lihat sama-sama ayatnya Bapak Ibu Saudara. Ya, kapan Tuhan bicara sama kita? Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-12 dan 13, ya. Tuhan Yesus katakan hal ini ketika dia mau naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, ya. Masih banyak hal yang apa? Harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus ya, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia, Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh kebenaran, tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu lihat, Roh Kuduslah yang akan berkata-kata. Ya, ada kata apa tadi? Akan berkata-kata. Gitu. Jadi dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengar itulah akan dikatakannya. Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, dialah yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Itu yang namanya ada nubuatan-nubuatan dari para hamba-hamba Tuhan. Di nabi atau nabiah yang dipercayakan oleh Tuhan. Karena nubuatan adalah salah satu karunia. Dan kita tahu semua bahwa karunia adalah karunia roh. Karunia roh kudus gitu. Karunia roh itu sendiri yang diberikan kepada orang-orang percaya untuk memperlengkapi mereka dalam melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita. Roh Kuduslah yang akan memberitahukan, Roh Kuduslah yang akan memimpin kita, Roh Kuduslah yang akan menghibur. Banyak hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus ketika kita tidak memadamkan roh itu di dalam hati kita. Loh, gimana caranya kita memadamkan roh? Ketika kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, ketika kita tidak mau mendengarkan suaranya, Roh Kudus pun berdiam. Nah Bapak Ibu, oleh sebab itu, Paulus katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Ya kan, ada ayatnya di perjanjian lama bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bahkan ada lagunya kan Bapak Ibu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya kan, itu sesuai dengan ayatnya. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala agar kita dapat melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan membuat Tuhan senantiasa tersenyum akan apa yang kita kerjakan. Dan kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak bisa Bapak Ibu. Nah kembali lagi di poin yang ketiga itu, apa maksudnya supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan? Apa maksudnya? Karena kalau kita berdoa, isinya hanya keinginan-keinginan kita yang harus terjadi Bapak Ibu, itu salah besar. Tetapi sebaliknya, ketika engkau berdoa, engkau beriman, engkau meyakini bahwa kehendak Tuhanlah yang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ini yang paling penting.
kita sama-sama melihat Bapak Ibu bahwa dalam doa itu isinya bukan paksaan. Kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk melakukan seperti apa yang kita doakan. Tetapi sebaliknya, kita harus benar-benar menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan meyakini dan percaya bahwa kehendak Tuhan yang harus terjadi dan itulah yang terbaik. Nah Bapak Ibu, kita tahu semua gitu bahwa dalam doa Bapa kami pun ya kan, di dalam Matius 6 ayat 10 kan dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti Bapak Ibu, jadilah kehendak Tuhan di bumi dan di sorga. Ya kan? Dan kita tahu juga gitu ketika di Taman Getsemani gitu, Tuhan Yesus berdoa sebanyak 3 kali. Dia mengucapkan doa yang sama. Dikatakan apa? Ya Bapa, jikalau cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus saja mengatakan hal yang demikian ketika dia harus menanggung penderitaan di atas kayu salib. Iya kan? Bapak Ibu bisa baca kisahnya di dalam Matius 26 ayat 39, 42 dan 44 gitu. Yesus mengucapkan doa yang sama ketika itu. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Yesus sudah mengajarkan hal yang demikian Bapak Ibu. Bahwa kita pun harus melakukan hal yang demikian. Sebagai orang-orang percaya, kita harus benar-benar berdoa sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita akhiri doa kita dengan mengatakan, jadilah kehendakmu dalam hidupku Tuhan. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Hidupku bukan lagi apa maunya aku, tetapi apa maunya Tuhan. Karena hidupku bukan tentang aku lagi, tapi semuanya tentang Tuhan. Maka engkau akan melihat ketika kita berdoa dengan mengucapkan kalimat yang seperti itu, jadilah kehendakmu dalam kehidupanku, maka engkau akan melihat Tuhan mulai akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Setiap hari Tuhan akan membuka pintu-pintu yang tadinya tertutup. Tuhan akan membuka jalan buat kita. Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa Bapak Ibu. Bukan karena kita yang hebat, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik. Ketika kita membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi, engkau akan melihat bahwa ketika Tuhan melakukan sesuatu, ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa, bukan hal-hal yang biasa. Saya akan tutup khotbah saya pada siang hari ini Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, mari kita sama-sama tekun dalam berdoa. Mari kita bersungguh-sungguh dalam doa. Doa kita hendaklah bukan hanya berisikan tentang hal-hal yang kita inginkan, tetapi sebaliknya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Kita harus senantiasa berdoa apapun keadaannya Bapak Ibu. Dan biarlah doa kita bukan hanya berisi permintaan-permintaan, bukan hanya kita minta berkat Tuhan saja, tetapi sebaliknya doa menjadi sesuatu yang membuat hubungan kita semakin melekat erat dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk siang hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus Engkau izinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali kami diingatkan tentang pentingnya berdoa. Kami tahu Tuhan Yesus ada banyak hal Tuhan yang bisa kami bahas tentang berdoa ini. Tapi mengingat waktu yang terbatas, biarlah Roh Kudus Engkau tetap memberikan hikmat bagi kami. Ajarkan anak-anak-Mu lebih lagi Tuhan Yesus, karena hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya. Tapi aku percaya kami punya Roh Kudus yang luar biasa. Roh Tuhan yang akan mengajarkan kami bagaimana caranya berdoa. Bahkan firman-Mu katakan bahwa Roh akan membantu kami dalam kelemahan-kelemahan kami dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, setiap usaha yang mereka kerjakan, setiap kehidupan mereka. Engkau memulihkan setiap doa dan permohonan mereka. Tuhan Yesus jawab Bapa. Dan yang paling penting adalah jadikan umat-Mu, umat-umat pilihan Tuhan yang semakin dibaharui setiap hari, semakin dipulihkan keadaan mereka Bapa. Setiap keluarga-keluarga juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau memulihkan setiap keadaan mereka. Dan orang tua kami juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa
Engkau akan menjaga, memberikan kebahagiaan, kekuatan, kesehatan bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk anak-anak kami Bapa. Dalam setiap pendidikan mereka, dalam sekolah mereka, ujian mereka, Tuhan Yesus memberkati. Kau buat berhasil dalam nama Yesus, jauhkan dari segala pergaulan yang buruk. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap anak kami, di TK, SD, SMP, SMA, bahkan bangku kuliah. Engkau memberkati. Kami percaya anak-anak kami akan menjadi anak-anak muda yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Dan akan selalu takut akan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami Bapak. GBI New Heart ini adalah milik-Mu Tuhan. Namamu sebagai gembala dan para pelayan-pelayan Tuhan. Engkau memberkati kami, berikan kekuatan bagi kami, berikan karunia-karunia yang ada pada kami, bila kami mau berikan semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ketika kami melayani Tuhan, bukan nama kami yang semakin disanjung, tapi nama Tuhan Yesus yang semakin terkenal, semakin disanjung tinggi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, Bapak para Menteri pemerintahan Tuhan Yesus, dari tertinggi sampai yang terendah Tuhan, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan bahwa bangsa Indonesia tetap aman dan sejahtera. Kota-kota di mana kami tinggal juga Tuhan Yesus, baik di Jakarta maupun di daerah Tuhan Yesus, senantiasa kami mendapatkan perlindungan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Akhirnya kami juga berdoa untuk setiap orang-orang kudus-Mu, untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mengabarkan Injil kerajaan-Mu Tuhan Yesus di belahan dunia manapun. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Injil harus diberitakan dan didengar oleh banyak bangsa, oleh segala bangsa Tuhan Yesus, sampai akhirnya setiap lutut akan berlutut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Pertemukan kami kembali Tuhan Yesus dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan akhirnya kami minta tangan Tuhan sendiri memberkati kami. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.